Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nawaitu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yukhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bermula pelajaran yang ke-34 Ghazwatu Hunainin, itu peperangan Hunain. Poin pertama, ittafaqat, telah bersepakatlah kabilata, akan dua kabilah. Mana dua kabilah? Sakifun atau Sakifin di sini. Kabilah Sakif wa Hawazinu dan Hawazin. Wa qabailu ukhra dan beberapa kabilah yang lain. Ala muharabatil muslimina, di atas memerangi atau menyerang orang-orang Islam. Qabla ad yaghzuhum, sebelum bahwa menyerang oleh orang Islam, hum akan mereka kabilah. Poin yang kedua, falamma, maka manakala sami'a, telah mendengar Rasulu, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bidzalika, dengan demikian mereka ingin menyerang luan. Kharaja ilaihim, keluar ianya Rasul, ilaihim, kepada mereka kabilah, wa ma'ahu, dan besertanya Rasul, asyratu alafin, itu 10.000, min ahlil Madinah, daripada ahli Madinah, wa alfani, dan 2.000, mimman, daripada orang, aslama, yang masuk Islam ianya orang, yaumal fadhi, pada hari penaklukan Mekah. Wa thamanuna, dan 80, maksudnya orang, minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik. Poin ketiga, faqtarra, maka terperdayalah atau tertipulah muslimuna, orang-orang Islam, bikasratihim, dengan banyak mereka orang Islam, jumlahnya banyak. Wastahanu, dan menganggap enteng mereka orang Islam, bi'aduwihim, dengan musuh mereka orang Islam. Hatta, sehingga qala, berkatalah ba'duhum, sebagian mereka orang Islam. Apa kata orang Islam tersebut? Merasa sombong, lan nughlaba, lan tidak, nughlaba, dikerasi atau dimenangkan akan kita.
yauma pada hari ini, maksudnya hazal yaum, min killatin daripada jumlah mereka yang sedikit. Yang keempat, falamma wasalu, maka manakala sampai oleh mereka orang Islam, wadiyal Hunain, akan lembah Hunain. Hunain ini nama lembah. Qabalahumu, niscaya menjemput, pas menyerang humu akan mereka orang Islam, aduwu oleh musuh, binabalin dengan bebatuan kecil dan besar. Binabalin dengan bebatuan kecil dan besar, kalmatari seperti hujan. Wakana dan ada, ianya Nabi, mustatiran itu yang bersembunyi, fi syi'abi, pada celah-celah wadi lembah. Pada celah-celah lembah. Wa mudayiqihi, dan kesempitannya lembah. Poin yang kelima, faduhishal muslimuna, maka dibingungkan akan orang-orang Islam. Wan hazamu, dan lari mereka orang Islam. Wasabatar Rasul, dan tetaplah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'a kalilin, beserta sedikit, min ashabihi, daripada sahabat-sahabatnya Rasul, minhum, sebagian dari mereka sahabat, Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umaru, dan Umar, Sayyidina Umar, wa Aliyun, dan Sayyidina Ali, wal Abbas, dan Sayyidina Abbas, wa Abu Sufyan ibn Haris, dan Abu Sufyan ibn Harith. Fasahal Abbas, maka memanggil oleh Sayyidina Abbas, bi'a'la sautihi, dengan setinggi-tinggi suaranya, dengan sekeras-keras suaranya, lebih pas. Ya ashaba bai'atir ridwan, wahai penduduk, atau orang-orang yang berbaiat ridwan, yang telah berjanji sumpah setia mereka. Maksudnya kaum Ansar di sini ya. Faqalatil Ansar, maka berkatalah kaum Ansar, labbaika, labbaika, kami penuhi panggilanmu. Labbaika, kami penuhi panggilanmu. Sama. Waraja'u, dan kembali mereka Ansar, ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah, sakinatahu, akan ketenangannya Allah, sudah ketenangan dari Allah, ala rasulihi, di atas rasulnya Allah, wa alal mu'minina, dan di atas orang-orang mukmin,
Wa anzala junudan, dan menurunkan ianya Allah junudan akan tentara, lam yarauha, yang mereka tidak melihat, yang tidak mereka lihat, ha akannya tentara, artinya tentaranya gaib kayak di perang Badar, mungkin malaikat. Fahamalu, maka menyerang oleh mereka Islam, ala a'daihim, di atas musuh-musuh mereka. Waqataluhum, dan membunuh mereka orang Islam, hum akannya musuh tadi ya. Qitalan syadidan, akan sebagai pembunuhan yang bersangatan, atau peperangan adalah peperangan yang bersangatan. Hatta hazamuhum, sehingga mengalahkan mereka Islam, hum akan mereka orang-orang musyrik. Wa tabi'ahumu, dan mengikuti mereka Islam, mengikuti mereka musyrik, muslimuna, oleh orang-orang Islam, yaktuluna, yang membunuh oleh mereka Islam, wa ya'siruna, dan memenjarakan oleh mereka Islam, wa aslama kasirun minal musyrikin, dan masuk Islam lah kebanyakan dari orang-orang musyrik. Allazina kanu, allazi, yang adalah mereka musyrik, ma'al muslimin, beserta orang muslim, orang Islam, fi hazil ghazwah, pada ini peperangan Hunain. Lama, manakala, ra'au, melihat musyrik, inayatallahi, akan pertolongan Allah, bil muslimin, dengan orang-orang Islam, Oke ya, kalian cukup dengar aja, boleh. Jadi pada pelajaran yang ke-34 ini menjelaskan tentang pertempuran atau peperangan Hunain. Yang mana Hunain ini di belakang mungkin sudah dijelaskan adalah sebuah lembah, sebuah lembah yang sempit mungkin. Wadin karibun minat Taif, kalau di belakang sebuah lembah yang dekat dari kota Taif. Jadi ini pertempuran hebat yang terjadi. Untuk poin yang pertama di sini dibilang Nabi kemarin sudah berpidato untuk orang-orang Islam bahwasanya orang Islam tidak boleh lebih dahulu menyerang orang kafir, kecuali nanti orang kafir atau musyrikin itu luan menyerang. Maka mereka bersepakat dua kabilah, yaitu kabilah Sakif dan Hawazin ini, dan satu kabilah yang lain. Berarti bertiga mereka bersepakat untuk memerangi orang Islam. Padahal orang Islam tidak luan menyerang, tapi mereka lebih dahulu ingin menyerang. Poin yang pertama. Poin yang kedua,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai mukjizat ataupun kelebihan, maka Allah memberikan pengetahuan yang Allah tahu kepada Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya mereka ingin menyerang Luan. Maka Nabi mempersiapkan pasukan sebanyak 10.000 dari kaum atau penduduk Madinah, 2.000 pasukan dari orang yang baru masuk Islam kemarin di penaklukan Mekah, dan 80 orang dari orang-orang musyrikin. Jadi jumlahnya 10.280. Jadi Nabi mempersiapkan jumlah yang banyak. Poin yang ketiga, di sini orang-orang Islam terperdaya. Terperdaya dengan kekuatan, dengan kasratihin. Karena mereka pikir jumlahnya banyak, 10.000 lebih, mereka menganggap enteng terhadap musuh. Bahkan sebagian dari mereka berkata, kita tidak akan dikalahkan daripada jumlah mereka yang sedikit. Jadi jumlah kita sama jumlah mereka sangat jauh berbedanya. Kita nggak mungkin kalah nih. Ada rasa-rasa sombong. Mereka merasa menang karena jumlah. Padahal ada bilang belakangan, sesungguhnya kita menang ataupun kalah ini bukan karena jumlah, melainkan karena pertolongan dari Allah di belakang. Mungkin lupa. Maka itu di footnote nomor 1 itu di bawah ada tulisannya, ada ayat Al-Qur'an di situ di bawah. Allah Ta'ala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Sungguh telah menolong akan kalian oleh Allah fi mawatini katsiratin, pada beberapa pertempuran yang banyak. Jadi Allah abadikan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah telah banyak menolong kalian. Dalam peperangan banyak sekali turun tangan Allah. Maksudnya turun kekuasaan Allah. Wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain ini, iz a'jabatkum kasratukum, ketika itu ujub mereka, merasa heran dengan banyak, merasa sombong lah karena jumlah mereka yang banyak. Mereka menyangka dengan jumlah banyak itulah mereka menang. Falam tughni ankum syai'an, dan jangan engkau merasa cukup atau kaya daripada sesuatu. Jangan kalian sudah banyak pasukan sombong, jangan kayak gitu kata Allah. Wa daqad 'alaikumul ardu bima rahubat, dan sempitlah di atas kalian oleh bumi dengan barang yang diluaskan oleh Allah. Karena sudah terpojok tadi, terasa sempit. Nanti ada di depan ya. Walaitum mudbiran, dan kalian mundur karena sudah Allah sempitkan. Summa anzalallahu sakinah, kemudian menurunkan oleh Allah akan ketenangan, di poin nomor 7 nanti ya. Di atas rasulnya, di atas orang mukmin. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan tentara yang kalian tidak melihat. Wa azzaballazi, dan mengazab, menyiksa akan orang-orang kafir. Wa zalika jazaa'ul kafirin, dan demikianlah siksa atau balasan bagi orang-orang kafir. Jadi di poin nomor 2 ini Allah mengingatkan, ya, karena mereka terperdaya, maksudnya mereka kayak ujub gitu ya, merasa jumlahnya banyak. Sesudah jumlahnya banyak, mereka merasa ini pasti menang nih. Maka kita gitu juga.
Jangan kita merasa cerdas, merasa pandai, merasa cantik. Kita lihat orang yang di bawah kita, jangan sombong ya. Bisa aja besok itu dibalik sama Allah. Kecerdasan kita diangkat gara-gara sombong. Kecantikan bisa hilang, ya kan? Sombong tuh bahaya kali ya. Karena tidak akan diberikan ilmu seseorang apabila dalam tubuhnya ada kesombongan. Nah, sombong dengan cahaya itu, sombong itu kan maksiat ya kan, di taklim. Jadi cahaya bagaikan sifat tawadu, sedangkan sombong itu sifat gelap. Jadi cahaya dengan gelap nggak bisa bersatu, biasanya tetap kalah cahaya ya. Maka kita perbanyak amal soleh biar terangnya makin banyak, hilang rasa gelap tersebut. Pada poin yang keempat di sini, apa saat orang Islam itu telah sampai di lembah Hunain, musuh dikala itu sudah menunggu di lembah tersebut. Saat orang-orang Islam masuk, oleh orang-orang musyrikin tadi, kabilah-kabilah musyrikin tadi, mereka melempar dengan batu, baik yang besar maupun yang kecil. Ini keterangan di bawah nabalin ini artinya apa tadi? Sigharul hijarati au kibaruha. Jadi maksud daripada nomor 2 di sini footnote nabalin ini batu. Jadi mereka udah standby di suatu tempat, lempar batu rame-rame. Sehingga batu itu kayak hujan jadinya, saking banyaknya lemparan. Dan mereka, orang-orang Islam ini bersembunyi di dalam celah-celah supaya tidak kena lemparan. Maka turun ayat tadi, wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Jadi tempat yang luas, karena ada lemparan batu, mereka harus menepi ke tempat celah-celah lembah tersebut supaya aman. Maka kalau kita andalkan jumlah, susah kita. Maka kita harus mengandalkan Allah dalam segala perbuatan. Ya. Maka bingung orang-orang Islam dan lari kocar-kacir ya. Yang tetap istiqamah berdiri dalam peperangan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat yang masih setia di situ. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas dan Abu Sufyan. Yaitu anak daripada paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada footnote nomor 3, itu bisa kita baca atau kalian dengar aja. Di footnote nomor 3 itu Nabi kan standby di situ, tidak berpindah ataupun lari ya. Sini ada keterangan wahwa yakul, dan Nabi SAW berkata, ana nabiyun la kazib. Saya seorang nabi, saya bukan pendusta. Ana ibnu Abdul Muthalib. Bermula saya itu anak daripada Abdul Muthalib, maksudnya cucu. Maksud sini anak adalah cucu. Kayak Nabi Ibrahim bilang Nabi Muhammad pernah bilang gini, ayahku, Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim, ayahku adalah pembuat patung berhala. Dalam satu riwayat itu bukan ayahnya, tapi itu kakeknya. Jadi kadang-kadang kakek disebutkan sebagai ayah. Ya mungkin gara-gara tidak ada ayah lagi gitu ya. Kayak tetangga tengku juga kayak gitu, bapak panggil itu kakeknya. Padahal kakek tapi bapak panggilannya. Jadi sini gitu juga, Nabi menyebutkan saya anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan kakek ya. Tapi Nabi menyebutkan aku anak Abdul Muthalib.
Bisa juga kita bilang untuk kakek ayah kan. Karena ada yang tidak ada ayah lagi, pengen manggil ayah, kakek dijadikan sebagai ayah. Ya, no problem lah. Summa qala Abbas, kemudian berkata ianya Nabi bagi Abbas, Sayyidina Abbas. Nadil Ansar, serulah atau panggillah kaum Ansar. Panadau, maka memanggil ianya Sayyidina Abbas akan Ansar. Waraja'u, maka kembali kaum Ansar ila Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadafa'u anhu, dan mempertahankan oleh mereka, menolong oleh mereka di atas daripada Nabi, sehingga sempurnalah bagi mereka akan kemenangan. Jadi mereka membantu lagi sesudah dipanggil oleh Sayyidina Abbas. Amal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, fatafarraku, itu berpisah mereka musyrik. Salah safirqah, menjadi 3 kelompok. Jadi sesudah orang-orang Islam ini mendapat bantuan lagi dari orang Ansar tadi yang melarikan diri, orang musyrik kocar kacir gantian. Kalau tadi orang Islam yang kocar kacir kan, ada yang lari ke Taif, satu kelompok ke kota Taif, satu kelompok lagi orang musyrikin ke kota Nakhlah dekat kota Taif, dan satu kelompok lagi lari ke Artus namanya, lembah dekat Hawazin. Nah, jadi itu karena mereka ini imannya belum kuat ya, jadi ketika ada serangan takut. Satu riwayat ada yang lari sampai ke laut. Pokoknya kemana-mana lah lari. Kita perang kalau takut kan lari ya. Kecuali Nabi. Nah, gimana? Nah, yang keenam, ini kayaknya yang di dalam tadi ya. Maka memanggil oleh Sayyidina Abbas dengan teriakan yang kuat kayak cerita tadi. Kenapa? Sehingga orang-orang Ansar itu kembali kepada Nabi dan menolong. Mungkin udah tadi di bawah ya. Dan yang terakhir, sesudah dipanggil oleh Sayyidina Abbas, sudah kembali semuanya berkumpul. Maka Allah menurunkan ketenangan bagi mereka. Ketenangan karena mereka telah bersatu kembali di atas orang-orang mukmin, di atas tentara-tentara yang Allah turunkan tanpa mereka dapat melihatnya. Artinya mungkin tentara dari pihak malaikat. Dan mereka berkat bantuan dari tentara dan kaum Ansar tersebut, mereka dapat menghancurkan daripada atau menewaskan beberapa pasukan musyrikin ya, dengan pertempuran yang hebat, sehingga orang musyrik ini kalah. Ada sebagian yang terbunuh, orang musyrik tersebut ada yang ditawan di penjara, dan kebanyakan dari orang musyrik ini masuk Islam karena mereka melihat padahal orang Islam ini mau kalah tapi kok menang. Mereka menyaksikan secara real pertolongan Allah itu datang kepada mereka ya. Pertolongan Allah itu datang. Jadi hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini, mungkin sambungan di bawah juga. Jadi sesungguhnya pada ini peperangan ada satu pelajaran ya, pelajaran yang sangat penting, muhimman bagi jenderal atau pimpinan perang. Ini mungkin nanti kita jadi pemimpin kan, apapun itu. Jadi para pemimpin ini harus yarsuduhum ila annahu yajibu an takuna junudan jaisi. Mereka menunjuki ya, atau mengajari, meyakini
membuat yakin tentara-tentara agar mereka itu dalam berperang bukan mementingkan jumlah, tapi nasratul Islam, untuk menyebarkan agama Islam, untuk menolong agama Islam. Jadi kalau kita perang nih, perang melawan kebodohan, ya kan? Kalian belajar perang, kalian melawan kebodohan, melawan ngantuk, melawan bosan, ya, melawan banyak lah yang kalian lawan, termasuk Tengku juga. Tengku lawan juga, lawan ngantuk juga di rumah. Kadang tengah malam ngulang dulu sebelum mengajar, karena rasa malas pasti ada, cuman harus kita lawan. Karena kalau enggak kita berjuang sekarang, nanti efeknya ke depan nanti. Bayangkan kalau Tengku enggak ngaji kayak kalian dulu, enggak rela susah-susah, ini masih ada maknanya nih, makna pas Tengku ngajinya. Apa yang terjadi kalau Tengku malas ngaji? Kayak ada 1-0 maknanya. Tengku enggak datang mungkin, atau sakit, capek kali Tengku ngulang nih. Jadi situ terasa Tengku nyesal kali nggak datang, nyesal kali datang nggak catat, nyesal kali nyesal. Kan belum mungkin, udah jadi kayak Tengku mungkin udah ngajar atau baru terasa. Ini ada maknanya, jadi nggak terlalu capek, tinggal lihat yang lain aja. Nah, ya, jadi coba kalian lawan, kita sama-sama berjuang di sini. Ya, kalau dalam peperangan ini melawan orang, jelas orangnya. Kalau ini kita nggak nampak, kita melawan hawa nafsu, nggak nampak hawa nafsu, dan itu yang lebih berat. Setidaknya kalian duduk dengar. Nah, catat yang penting, insyaallah. Sabar aja dulu, ya. Percaya sama Tengku udah pengalaman. Ya, ya. Saya kira Nanda, Sapna, Nur Makfirah, Gebrina, ya. Siapa nama Nur Ain ya? Oh tadi Makfirah. Mirip, enggak, karena sering berdua. Orang yang mulazamah sering berdua lama-lama mirip ya. Iya betul. Ya, yang paling sering ini kan nggak paling sering berantem orang yang kuliah. Enggak, maksudnya duduknya sama gitu ya. Tidurnya satu bilik orangnya. Emang kalian bilik lain? Bilik lain ya. Oh, bilik lain nah. Beda-beda. Makanya sering berantem lah nah. Tegurina mana biliknya? Kami. Oh, kalian nah. Kok beda server ke sana ada duduk Kok nggak di sini ya duduk? Gabrina kemarin habis turun ngaji setelah Pak tidak terus ya. Masya Allah. Enggak, yang herannya kan, kamu tidur di sini, di sana sel tidur lagi. Orang yang nggak tidur, orang ini nggak buru-buru, orang telat turunnya. Sampai baju-baju nggak sempat. Enggak, kamu tidur jam berapa? Kok bisa ngantuk kali? Orang ini enggak kok. Cepat tidur. Kami ngantuk. Ngantuk minum kopi ya. Rambut coba dikondisikan ya. Lebih cantik mana nampak rambut. Nah, jadi itu jadi bagi kita nih semua kita berjuang. Siapapun dari kita berjuang. Maka bagi pemimpin harus ada yarshudu. Di balai ini kan sementara karena Tengku ngajar, Tengku yang yarshudu, menunjuk ke kalian. Supaya kalian semangat ngajinya, supaya kalian sukses. Yang kita lihat di sini adalah supaya kita berhasil nanti. Nah, begitu juga dengan ini. Mereka berperang ini harus dengan hati yang khalis, dengan ikhlas. Wa imanu shadiq, dan keimanan yang benar. Wa aqidatus sabitah, dan akidah yang tetap. Dan jika tidak, maka akibatnya adalah mereka akan menimpa gagal.
sebagaimana gagalnya sebagian tentara yang terjadi di perang Uhud. Ya, itu dia. Karena mereka tidak mendengarkan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Maka itu maka apa? Kamu tulis aja enggak? Ada minta turun. Jam berapa kok? Jam 10 baru. Ini. Nah, dengar aja sambil tidur ya. Ya, jadi Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan pertolongan yang gaib Ini banyak hikmahnya nih. Kita harus banyak membaca sejarah supaya kita tahu perjuangan orang-orang terdahulu. Nggak kayak kita. Kita udah enak kali nih perjuangan. Paling lawan ngantuk aja lah, melawan kebodohan. Kalau orang dulu mesti ada yang meninggal, mesti ada tewas. Kita enggak, enak kita duduk sekarang, santai, cuma lawan ngantuk aja. Maka tolonglah semangat, apalagi mau libur kan. Oke, wallahu a'lam bishawab.